kami akan kembali. Ya, Onyx Esports sebagai peringkat pertama di puncak klasemen. What doesn't kill us makes us stronger. Somber ya, yang baru saja harusnya udah datang ya ke Indonesia ya. Oh iya? Atau sebentar lagi akan datang ya info-infonya. Dan ya dia line up-nya yang belum berubah, Suns, Anti-Mage, Buds, Dryan. Kenapa ngomongin Dryan gua? Drian. Drian dan juga Rasi. Iya, ini masih line up terbaik dari Onyx Esports ya. Benar. Atau justru ada yang ditukar-tukar lagi kali ini dari Aura Fire, coachnya Lionheart. Ini mantan coach dari Geek Fam ya. The thin line between dreams and reality is a hard work. Apa tuh artinya? Artinya itulah. Artinya kerja keras aja ya intinya. Dan player line up kita untuk Aura Fire adalah Vans Phoenix, Keira, Vanstrong, dan juga Darkness. Kyle-nya nggak main ya? Kyle nggak main. Berarti Keira. Oke. Darkness yang main. Ya bener. Bener juga nggak salah. Apanya? Ya kalau Support ya? enggak, Kyle-nya kan nggak main. Jadi akhirnya karena Phoenix-nya main gitu maksud aku. Drian, sedangkan untuk Aura Fire fan tim kita berdua Onyx unggul sangat-sangat jauh sekali baik dari aspek tingkat antara Onyx Esports dan juga Aura Fire. Ada Boots bersama dengan Keira. Oke, dan kalau kita bandingkan Satu hyper carry, 1-1. Oke. Emang dari Onyx sih kebanyakan hero tabrak semua sih. Kayak Chow, Atlas di sini yang bakal maju di lini depannya. Tapi dengan dari Chang'e, apakah bakal menjadi ancaman buat 1-1? Oh, Kenapa? sebentar. Ada apa Korn? Kalau misalkan 1-1 ditaruh di safe lane-nya, kemungkinan besar mid lane-nya adalah Lunox. Lunox. Yes, 80%. 80% Lunox. Berarti Tapi main 1-2-2. Oh, Jadi Lunox di mid bersama Baxia, Selena sama si Vans di bawah. bisa juga sih. kalau Soalnya mereka ini mau. pernah dipakai juga waktu mid lane-nya itu. Dan langsung aja kita masuk ke game yang pertama antara Onyx Esports melawan Aura Fire Best of 3 Series kali ini. Lihat Dipandu ya. oleh Tuh kan, apa? bener kan? Ih, kok kamu 1-2-2. nggak mana? Oh iya Bener Atas tuh, ya? Iya, ya kan? ditempel-tempel. Tuh, one-one-nya jadi Ditemani sama Darkness. Iya, dia bakal bagi buff ya berarti ya. pakai apa ya spellnya? Dirinya. Kenapa? Retri nggak? Pakai Retri. Retri. Iya benar Retri dan dia Emblem mainin. jungle. Iya Emblem Jungle untuk dapetin gold dan itu efektif sih waktu mereka pakai juga. One-one-nya Fat dan juga pemain ya balik lagi ke pilot yang bener ya. Vans itu juga salah satu hero signature-nya adalah one-one dan dia tahu betul cara bermain one-one yang baik dan benar. Yap. Dan kali ini Keira di Kira area bawah. lawan dong. Lawan lah. Gila. Wah. Buat teman-teman yang pengen nonton bareng sama Aura, Earl, Vivian, dan juga Eri, langsung ke Nimo TV ya guys. Kalian bisa nonton sama streamer-streamer favorit kalian. Nah, bisa dapetin hadiah juga. Banyak banget hadiah di Nimo TV. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, di area atas fansnya udah masuki level 3 kali ini. Selena, Darkness-nya mulai rotasi. Sedangkan bakal coba dirusnya sepertinya sama Rasi. Untuk buff dari Vanstrong. Buka mundur sama Kira juga. Aha. Ada Mountain Shocker dikeluarkan untuk mengetahui posisi dan ini sih untuk awal-awal kalau dibandingin sama game sebelumnya Aura itu masih bisa ngimbangin sih karena fansnya Levelnya juga ya? dia Di luar sana. bener. Kata Cornet. Tuh lihat nih fansnya udah level 4, fansnya masih level 3. Fansnya kayaknya belum mau ini deh, belum mau coba untuk apa namanya? Coba untuk team fight ya, karena kayaknya dia masih butuh item juga Isun sini kan. Yusun. Isun nambah lagi Nambah makin enggak. aneh-aneh. Ntar aku diomelin, Isun Sin. Oke. Dan kayaknya masih coba untuk rotasi, dari Sansa juga masih cukup slow juga tempo permainannya. Dari kedua tim ya, udah 2 menit belum ada first blood. Kita belum lihat ada skirmish atau team fight yang dibuka sama kedua tim. Terus sudah ada Mountain Shocker yang berkali-kali dibuka sama Sans kali ini. Rasinya langsung coba untuk setidaknya tadi dari Sans juga menuju ke arah Phoenix seperti kali ini bakal mulai coba dibuka terkena stun dan bahkan lihat Rasinya menjadi first blood untuk tim Aura Fire di area mid. Benar. Ini Rasi dengan memakai
hero andalannya. Iya. Benar-benar cukup pede banget bermain di depan, tapi di arah bawah anti-mage sudah melakukan Wave of Dragon-nya, tapi kayaknya kombonya nggak masuk sama seorang Drian. Meteor Shower-nya baru di pop up, tapi sayangnya agak sedikit miskomunikasi di antara kedua player dari tim Onyx. Kombonya nggak jalan, Sans mencoba untuk dapetin Little Wonder-nya, dapet ternyata. Iya, diambil kali ini, tapi dari Onyx mereka mungkin agak sedikit kaget kali ya. Ada rotasi dari Aura Fire tadi yang tiba-tiba kok rame gitu ya. Bener. Perasaan tadi cuma sendirian. Yes. Sampai anti-mag-nya harus terpick. Terpick off di arah bottom lane. Dapetin Little Wanderer-nya dikasih ke arah seorang fans atau one-one-nya. Dan di arah turtle-nya belum ada yang mau untuk ngerusuh. Chang'e sudah level 5, tapi kayaknya belum bisa untuk dapetin blue buff-nya. Iya. Masih mencoba bersabar kayaknya dari Onyx ya. Kelihatan banget, maksudnya meskipun kayak mereka udah ke-pick off 2 playernya, tapi dari Suns pun juga nggak mau terlalu mengambil keputusan yang salah kayaknya, atau tindakan yang salah nantinya. Masih coba untuk inisiasi, setidaknya mereka dapetin objektif kali ya. Battle, dan bahkan dicolong nggak tuh. Ada Fataling, terkena 2 Wave Dragon-nya, mengarah ke satu orang Balmond-nya, Revitalize. Berhasil membuat darah dari Phoenix-nya penuh lagi. Boots tiba-tiba datang di arah tengah, coba untuk ultimate-nya, tapi kayaknya talinya putus di sana. Talinya putus ya? Aduh, apa yang terjadi itu? Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak akan terlalu dipasang juga. Dari Aura Fire sebenarnya mereka bisa dibilang kayak ngelihat Onyx-nya pasif, jadi mereka juga nggak mau terlalu nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka juga takut yang mereka lawan ini sebenarnya adalah Onyx. Bisa aja mereka nyimpan strategi kan? Mereka tinggal nunggu ke arah mid game sih. Iya. Nah ini kelar tuh. Kelar langsung. Wow, masih bisa bertahan, ditahan gitu sama Keira. Keira melindungi sahabatnya, malah yang di atasnya Justru harus hilang hilang. ya. Oh my god, ini bakal menjadi kerugian untuk Onyx menurut aku. Karena mereka nggak sempat nge-take down Phoenix ya tadi ya. Dan bahkan pantesan dari Keira. Diambil lagi di lethal counter. Kesel gak sih? Kesel gak sih? 2 kali turtle sama gold buff. Tapi kali ini Fanstrongnya kuat banget dengan Chaos Outside dan langsung spamming ke arah seorang Rasi. Harus mundur hanya mendapatkan Suns aja. Justru Hyper Carry yang menjadi kunci tumpuan Onyx Esports kali ini tumbang di area mid. Bener banget, replay by Axe. Nah ini ya. Dan ini Keira emang PR dari tim Aura. Yes, bener banget. Salah satu sideline kuat juga di MPL ya. Iya, yang baru muncul dari Baru muncul. MDL. Yes, bener banget. Ini coba dicolong lagi gak? Oh enggak, ternyata kirain Keira datang lagi. Mau coba buat Itu tadi anti-match kalau misalkan dia basic attack sambil jalan pasifnya nyala aja gitu. Ini di bawah mati dia harusnya Phoenix. Soalnya Revitalize-nya masih cooldown tadi. Tapi sayangnya Keira kan tadi sempat nge-TB-in kan? Kayaknya emang tadi anti-match tuh mikirnya udah ini mah kelar sama Meteor Shower. Iya, terus dia pulang. Terus tiba-tiba Ternyata ditarik. kok Iya. notifnya nggak muncul-muncul. Kayaknya. Notif. Ini ya. Dapetin poin kill ya. Iya. Dan kali ini mid lane-nya Tuh, kita. lihat. Apa? Udah jadi glowing one. Oh iya, Nah ini harusnya bisa lebih sakit sih. harusnya ya. Udah pede lah ada hero-hero yang tebel kayak Keira sama Phoenix. Iya. Dari fans dia cukup mendominasi dari sisi gold, tapi KDA masih dipegang sama si Sans, bocah yang baru muncul juga dari MDL, juara MDL kita season 1 ya. Benar. Kali ini dari sisi item, oke lihat tuh, Driannya udah punya glowing one tadi yang Cornet udah mention, tapi dari item-itemnya cuma one doang yang baru punya Corson Sight. Curse Helmet dari Balmond, dan juga Lunoxnya udah punya ini, apa namanya, Clock of Destiny ya. 5.200 ya kan? Lebih kayaan dari one-one-nya karena emblem jungle, yes. Itu dia makanya aku bilang walaupun dia ditaruh di side lane tapi farmingannya tuh aman banget. Iya, selama dia dapetin jungle dia terus kan. Bener. Dan dia tuh dijagain sama Darkness-nya rotasi terus. Yes. Dan emang sebenarnya gila ini kaya banget one-one-nya. Tapi kenapa masih belum ada teamfight ya? Kayaknya dia belum cukup pede juga sih. Mungkin dari inisiasinya juga ya. Mungkin nungguin Rasi juga karena sebenarnya mereka nggak ada Purify. Yang punya Purify cuma Fanstrong doang. Nyaris aja. Kena tuh sebenarnya, tapi masih ada Traceless. Dapat imun gratis juga. Dari seorang cincinnya dan juga Phoenix-nya kali ini bakal coba. Wih, langsung loncat ke arah anti-match kali ini, tapi anti-match-nya masih nge-cut minion dan cuek, lihat si Max. Ditendang, cabut lagi. Dia masih punya Dikunda dan juga Info kali ini. Nggak ada Balmond sekarang, nggak ada Balmond. Oke, tapi masih bisa diamankan oleh Sans kali ini.
walaupun tidak memakai retribution tapi fansnya mulai hilang. Onyx udah mulai rotasi dan udah mulai inisiasi kayaknya. Yes, bener banget, ditunggu dan langsung di fataling ya. Walaupun hanya satu tapi itu yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Onyx. Iya. Fansnya yang harus dikomit, dimatiin terlebih dahulu. Setidaknya mungkin mereka bisa colong satu persatu buat ngejar networknya juga kan. Karena tadi turtle-nya ya bisa juga 1 untuk 1. Tapi setelah mereka kehilangan poin, itu juga sebenarnya ngebantu Aura Fire untuk lebih kaya posisinya. Apalagi Fans yang pakai emblem jungle, yang emang sebenarnya lebih kaya daripada Sans ya. Bener. Harus Iya, di take down. dicolong net buff merahnya. Sama Kira. Sama Keira ya kali ini. Tapi Blade Atlasnya langsung Fataling juga ternyata. Belum dikeluarkan Fatalingnya, hanya perfect match aja. Karena masih ada Drian juga yang memberikan shower meteor dari area belakang. Pedes kan? Baru glowing one loh itu. Perih ya. Dan canggung nih. Udah jauh. Kecil. Pedes. Pedes. Cabai rawit. Kayak cabai rawit. Cabai rawit. Oke, ini pasif banget sih dari Parah sih, Fans. ini game pasif yang baru saja muncul lagi. Diambil lagi gak tuh? Diambil Sama lagi. lethal counternya Keira. Ih, Wah, emang kayaknya kehadiran Keira itu hanya untuk mengusik ya? Mengusik musuh-musuhnya biar gak dapetin objektif. turtle, 2 kali gold buff, ya kan. Kesel gak sih? Kesel nih. Tapi kali ini Darkness-nya udah ngeliat ada Phoenix, ada Rasi yang ngumpet ya. Tadi sempat terkena arrow. Dan gila ini pasif banget sih. Ini kayak bukan Onyx yang aku kenal. Bahkan anti-match pun kayak sabar banget. Gak mau coba untuk 1v1 situation Ini tapi 2 kali kali ini. loh. 2 kali anti-mage melakukan hal yang sama. Aha. Tapi di area atas mau dirusuhin buff merahnya dan anti-mage-nya. Sekarang di commit. Karena berbeda. Tadi sebelumnya yang datang adalah Phoenix-nya, Baxianya. Tapi Tapi sekarang tiba-tiba Lunox ya. ada Lunox, yes itu dia. Nah, itu udah pasti bisa di take down sih sama tim Aura Fire dan ini bakal menjadi apa ya, pertukaran mereka dapetin di bottom lane tapi ternyata lihat Darkness-nya langsung flicker mundur setelah kena Drian. Mereka nggak terlalu maksain karena ada 4 member dari Onyx yang benar-benar ngejagain Drian. Jangan sampai ke pick off meskipun tadi ada Abyssal Arrow ya. Mountain Shocker. Mati nggak? Enggak. Darkness-nya? Enggak. Masih hidup Masih lihat itu. bertahan loh. Setitik darah terakhir dari Darkness. Masih bisa bertahan, masih bisa survive juga dari seorang Darkness kali ini. Dan aku kayak ngerasa apa ya, ini kayak Onyx, kayak apakah mereka nyari momentum atau justru nunggu Aura Fire kayak bisa ngeluarin semua resource skillnya baru mereka bales gitu. Karena mereka dicolek pun kayak mereka nggak bales, kayak ya udah biarin aja hilang satu ya udah gitu, nanti kita bales gitu. Kayaknya emang mereka kalau misalnya dilihat dari draftnya sih nunggu di arah mid game sih. Ya, mid game. Dan nanti match tidak boleh terlalu offset lagi karena mereka sudah waspada pastinya dengan permainan dari anti match yang fokus di lane aja. Itulah tugas Chow. Dan baru diomongin Lunox udah mau datang. Udah mulai datang lagi. Ini anti match sudah mulai jaga-jaga. Dia coba untuk tapi sakit banget banget gak tuh? Satu Langsung lagi. chaos assault. Satu Flicker. Gak ada flicker, Nggak ada dia flicker. punya Purify soalnya. Wah, Aduh, ini itu cuma dari 2 orang doang. iya, gimana ntar team fight ya? Makanya. Dia lethal counter aja tadi langsung sekarat anti match-nya. Oke. Ini pasif banget sih dari Onyx. Kayak bukan Onyx yang aku kenal di awal-awal minggu gitu, apalagi Sans-nya ya. Tapi Sans kalau main Isuzu emang begitu gak sih? Oh, Fataling langsung kena 2, tapi lihat tuh. Dari Driannya di area belakang Fansnya mulai datang, tapi lihat Fansnya mulai ke pick off. Dan Fans mulai datang di area belakang, tapi Sans-nya masih cukup free positioning kali ini. Rahasia bakal di take down. 2 udah mulai hilang dari Onyx Esports dan bahkan gak akan dilanjutin lagi sama tim Aura Fire. Lethal counter plus flicker. Dan langsung mengamankan 1 point kill. 3 orang aja yang tumbang di team fight barusan. Iya, dan itu masih ya cukup pasif juga sih kalau menurut aku. Kayak gak ada team fight yang sebenarnya masih bisa dilanjutin tadi sama Aura Fire. Kan mereka sebenarnya menang jumlah kan. Tapi mereka gak mau paksain karena mereka mungkin merasa kayak belum ada yang bisa ngecuri atau nyulik ke arah Fansnya di arah belakang. Di arah Sans. Dan anti-match sudah menyelesaikan misi pertama dia. Dapetin 2 turret di arah bottom lane. Nah, ini harusnya bisa rotasi sih dia. Benar. Untuk ikutan team fight ya. Plus point. Kreasinya, coba perfect match tapi nggak bisa. Karena emang 2 lawan 1 di situ. Wah. Ini sih udah 2 core dari Aura nih yang mulai fat. Tuh lihat Fans tuh. Movement speed deh. Dari attack speed dia.
Iya, udah lumayan cepat juga. Tapi Lordnya kali ini udah mulai datang juga, udah di enhance. Dan dari Boots bakal coba untuk menjaga, melihat dulu pergerakan dari seorang Phoenix. Phoenix memang tugasnya ya cari, apa ya, dia butuh hero yang bisa nge-open vision dengan leluasa. Dan kali ini lihat anti-mage-nya, masih coba 1v1 dengan Keira. Nggak bisa bro. Lethal counternya. Disunpo. Tipis banget. Iya. Oh, bakal Dikejar dikejar gak lagi. tuh? Ih, gemes. Lunox ya, Lunoxnya datang. Main sama aku. Lunoxnya datang masih ada flicker tapi sebenarnya Di sweep dan lihat Spanstrongnya datang langsung flicker anti-mage. Jet Kundo. Ih, lagi dan lagi. Itu kok jadi Spanstrong kayak gemes banget. gemes banget. Mau dikomit kah Phoenix? Phoenix? Lihat What are di you doing Phoenix? di Shunpo ternyata. Oh, nyaris aja itu dia melakukan kesalahan. Sebenarnya kayak aku merasa anti-mage juga tadi di early-nya dia ke pick off 2 kali, mungkin terlalu jauh kali ya motong minionnya. Bener. Dia nggak ngeliat ada pergerakannya Fansong, tapi kayaknya udah karena udah kelihatan 2 kali Fansong begitu, dia jadi agak lebih berhati-hati juga. Yes. Karena selalu bawa Lunoxnya ya. Iya, Lunoxnya nih yang menjadi PR sebenarnya memang dari Aura Fire. Selain Keira sih kalau menurut aku. Keira dan juga Fansong ini PR banget. Nih lihat anti-mage-nya ngeselin banget sih. Kayak kalau misalnya aku jadi Keira kan udah nungguin ya mana minion gue, nggak datang-datang gitu ya. Lihat tuh Fansongnya datang lagi, anti-mage-nya coba untuk pulang, rotasi. Lihat Phoenix-nya enggak, Phoenix-nya masih coba stay untuk di mid. Dan Keira-nya mau nyolong red buff kali ini kayaknya. Tenang. Tapi lihat anti-mage langsung The Wild Dragon ke arah Swan Darkness karena Abyssal Arrow-nya miss tadi. Tapi Fansnya datang langsung membackup di situ. Lordnya. Ternyata gagal lethal counternya. Iya. Untuk mendapatkan Lord dan itu adalah space yang dibuat sama anti-mage ternyata. Kita nggak nyangka ternyata Onyx-nya lagi Lord Iya. tiba-tiba. Dan tiba-tiba Changonya udah langsung mengamankan Lord untuk tim Onyx Esports kali ini. Pelan tapi pasti dari Onyx Esports mereka langsung ngamanin objektif mereka yang pertama. Untuk Lord-nya di menit yang ke-14. Dan itu kayak oke. Dan tiba-tiba ada Lord. Sama, aku juga kayak anti-mage lewat, Nah, anti-mage pick off, tiba-tiba ada Lord. Iya. Untung dapetin Lord. Untung aja Untung itu buying kalau time-nya anti-match jalan sih. kalau Keira yang dapet sih bete juga tadi. Wah itu. Soalnya nggak ada retry kan dari anak-anak Onyx. Iya, lethal counter. Cuma si Vans doang kan yang dari Aura Fire. Sedangkan dari Onyx Esports mereka coba. Berarti mereka benar-benar coba main hati-hati karena ya mungkin gak ada retribution juga. Terus gak ada, mereka juga gak punya purify kalaupun bisa nabrak atau darkness-nya yang buka. Dan dari Lordnya mungkin lokasi Lord pertama jadi cukup mudah di take down oleh tim Aura Fire. Sedangkan lihat tuh Rasinya udah mulai ngerese di area depan. Dan dari Onyx Esports udah mulai ngejar dari sisi objektif. Wah, ini sih bener-bener Onyx Pelan tapi bermain. pasti ya. Yes, bener banget, pelan-pelan banget. Gak mau terlalu komit. Nge-pushnya juga pelan-pelan tuh. Turret bawahnya gara-gara anti-mage tadi. Turret atas juga karena bantuan Lord juga. Ya secara nggak langsung kayak mereka didistractin sebenarnya. Didistract dan disetir secara halus. Secara halus. Cuma karena Strategi 1-2-2. iya, cuma karena anti match aja sih kalau menurut aku kayak bahkan aku nggak ngelihat bootsnya kayak yang coba untuk nge-split push dan dapetin objektif kayak bootsnya mungkin lebih aman coba untuk rotasi ngedapetin vision mungkin ke arah Sans ya buat Sansnya farming. Udah full item lagi. Siapa? Itu bangun ya. Oh, Lemon. 11.000, 13.000 dari one-one-nya kayak banget sih. Dan dari Sans udah pegang 10.000, dia pegang Blade of Despair, Wind of Nature, Demon Hunter Sword dan ngarah ke arah Endless Battle. Gak ada yang bikin NOD ya? Iya, belum ada NOD ya? Cuma dari Selena doang. Mana sih aku? Oh iya, Selena tuh setelah Calamity Reaper ya. Oke. Kayaknya kalau misalnya Canggih ya, harusnya bikin NOD kayaknya terakhir. iya, Atau justru malah dia atau mungkin Holy si Crystal. Rasi kali, si Bootsnya gak sih? si Boots Karena ya. kan dia di depan terus kan? Enggak sih, dia mau bikin item defense itu. Oh, dia mau bikin ke arah Immortal kayaknya. Immortality. Tapi gak ada NOD buat tim Onyx Esports. Harusnya canggihnya, harusnya ya. Kita lihat aja jelas itemnya. Apakah dia bikin NOD atau tidak. Dan dari seorang Fans. fans Mungkin si jual Halberd. sepatunya.
Itu ganti ke arah si Halberd, tapi kali ini oke dari Beri Fansnya. banget cuy. Coba untuk ngebuka weakness point, gak perlu ternyata karena memang damage-nya udah sakit banget dari Fans. Oke, lihat anti-match udah cukup tanky kali ini, tapi Fanstrongnya udah mulai datang. The Wave Dragon langsung ke arah seorang Fanstrong. Dan Rian bagus banget ke-backup dengan Shower Meteor kali ini. Bener-bener show-nya on point banget, immortality-nya sedikit lagi pecah. Ada Fans di arah belakang terkena stun, monster kill didapatkan oleh seorang one-one-nya. Ini sih one-one-nya udah enak banget, 7-1, tinggal dia jaga jaraknya. Betul. Dan nggak boleh sampai Ke-pick kena off ya. meteor shower. Itu dia kena meteor shower udah pasti death sih, walaupun dia bisa dapetin purify gratisnya. Dan Tapi- apalagi juga dia kan nggak bikin Athena Shield, Bener. dia nggak ada magical defense. Ya bener yang Sekonet bilang harus jaga posisi banget. Apalagi yang kita tahu ya one-one tuh kan harus pecahin weakness point ya. Bener. Kalau misalnya nggak sampai kebuka weakness point-nya, ultimate-nya nggak akan jalan. Sedikit sia-sia juga meskipun dia damage-nya bisa dibilang ya cukup tinggi. Mungkin terkadang nggak Itu. perlu pecahin Flowers. weakness point. Oke, kali ini chance-nya mulai coba untuk harus ke arah Phoenix. 4 member dari Onyx langsung lagi dan lagi Driannya dengan Shower Meteor. Benar-benar memberikan damage yang luar biasa ke arah tim Aura Fire. Udah dapetin Holy Crystal juga, berarti magical damage-nya bakal lebih tinggi lagi. Kali ini dari seorang Chang'e. Holy Crystal? Iya. Oh, berarti nggak bikin NOD, oke. Iya, dia nggak bikin NOD. Berarti nggak Dia butuh bikin NOD full mungkin dari damage, Onyx yes. Esport ya. Mungkin dia nggak terlalu takut sama Keira kali. Karena sebenarnya yang winning condition mereka adalah mereka harus nge-take down Fans kan. Atau Fans strong sebenarnya. Darkness kali ini bakal coba untuk berikan space, tapi ternyata nggak bisa dikontes oleh tim Aura Fire. Dan on teammates lagi dan lagi melakukan pekerjaannya dengan baik sekali di sisi atas. Kali ini Keiranya jadi sedikit kesulitan ya Keira ya. Bener. Jadi banyak PR kayak aduh nih orang ngeselin banget. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya dari Aura Fire mereka masih dibilang kayak tarik ulur. Oke, kalau begitu. Di arah bottom lane sudah mulai maju Lordnya. Yang sudah berwarna kuning di atas menit 12. Bahkan udah maksimum atribut harusnya di menit 18. Iya ya, ini pelan-pelan saking pelannya udah 20 menit net. Iya loh. Gamenya nggak berasa banget. Bener-bener kayak apa ya? Entah kenapa Gameplaynya sih slow banget dari kedua slow tim. banget. Dan banget udah sampai 60.000 networknya kali ini Lordnya udah mulai masuk ke arah base dari tim Aura. Dan bahkan kali ini Lordnya masih bisa di take down, masih bisa di defend oleh Aura Fire karena dari Onyx mereka coba untuk speed push. Shower Meteor ke arah Phoenix, kali ini Phoenixnya tortoise tapi masih bisa bertahan. Dan bahkan belum ada yang tumbang meskipun Phoenixnya low banget. Anti-match langsung lagi dan lagi ngedapetin objektif di area atas. Tersisa di area mid saja ya dari tim Aura Fire. Sebentar banget dia dapetin space di arah atas untuk nge-push pelan-pelan. Malefic Roar udah diamankan oleh seorang Suns. Di arah tengahnya sudah hilang super minionnya, mau dapetin red buff ternyata. Ya. Dapatkan oleh anti-mage ternyata. Shocker dikeluarkan, coba untuk reset lagi. Sangat amat pasif. Sudah menit 21. Dan tidak ada sepatu juga. Bahkan tidak ada item jungle juga. Dari seorang Suns-nya. Iya, kali ini benar-benar full item dan dia Full bakal banget bikin Queen Swing juga sebenarnya. Kayaknya ini Untuk baru damage pertama reduction. kali aku lihat Suns bikin ini deh. Sampai jual sepatu ya? Queen of Nature. Jual sepatu sama jual item jungle. Dia kayaknya sedikit agak kesulitan juga sih sebagai inisiasi. Dan kali ini Onyx Esport mengungguli dari sisi network hanya berbeda 2000 aja. Tapi udah di menit 21 biasanya udah gak terlalu kelihatan ya item-item itu. Tergantung setup sebenarnya dari kedua tim. Kali ini lihat. Servantnya disisain satu deh tuh. Apa ya? Oh iya. Cuma buat mancing. Ada yang gak clear atau enggak? Iya, biar Ya. nggak muncul-muncul nanti. Anti match-nya ya? Itu apa, buff birunya. Iya buff birunya. Tapi anti match juga ngeselin banget gak sih hari ini, kayak meskipun dia mainnya slow, gak seagresif biasanya. Diam-diam mencuri turret ya. Iya PR terus loh. Tugas dia sih emang untuk di game ini. Ngasih space sih kalau menurut aku. Dia selalu nge-split tugasnya sekarang. Mungkin lebih sabar kali ya. Oke, kali ini dari Lasinya belum mau fataling.
Dan banget lihat Phoenix-nya udah mulai maju, lethal counter udah mulai dikeluarkan. Dan masih ada Winston Range untuk seorang Drian. Driannya bakal down kali ini. Terkena Wah, stun dari Sanse. seorang Phoenix. Sansnya juga terkena Flicker, masih ada flicker. sebuah lele. Tapi lihat Mountain Sakat bakal coba dibuka. Masih Wind bisa of bertahan. Dan Nature. gila. Oh. Efek dari Wind of Di Nature. bait sengaja biar maju. Emang ini orang. Wah, pinter banget sih. Dia nungguin ya. Dia Sengaja ya? sengaja kenain arrow-nya, dia diemin, nggak pakai flickernya, nggak panik. Tapi ketika mau Soul Eater, dia langsung pencet Wind of Nature ya. Nah ini kan satu hit lagi, Selenanya langsung udah nafsu, lihat, flicker mau Soul flicker. Eater langsung. Wow, Wind of amazing Sans. Amazing sih, kayak kalau aku sih udah bakal langsung spam aja semua skill. Tuh, ya, Dipencet aja gak sih semua skillnya? ketenangan yang sangat baik ya dari seorang Sans ya. Iya. Dalam kondisi dia tertekan, di push mau di shutdown, tapi dia masih bisa untuk menghindarinya dengan Traceless dan juga Wind of Nature. Tidak panik dia. Tidak panik bener. Itu kalau panik sih nggak tahu deh. Bisa juga ya mungkin ke takedown kalau dia nggak sempat Bisa. mikirin untuk pencet Wind of Gadget Nature ya. dulu. Hah? Atau nggak kepencet Traceless atau gimana. Dan kayak ini Lord yang ketiga, Cornet 23 menit game kita yang pertama, wow. Wow. Ini lama banget sih. Lama banget kayak gak berasa ada team fight sampai poinnya bahkan cuma 21 gitu dari kedua tim. Dan Darkness-nya udah punya Holy Crystal, Keira sampai bikin Rock Potion juga. Kali ini Pan Strong-nya masih ada Brain of Order tapi Drian udah gak punya Shower Meteor. Dan Sans yang bakal coba diincar kali Phoenix-nya sendirian di area depan. Masih punya Tortoise tapi lihat damage-nya terlalu perih lagi-lagi anti-match. Kali dua Evo Dragon ke arah Pan Strong, emang disimpannya itu cuma buat dia sih kayaknya. Oke, 1, 2, 3 melawan 5. Anti-match yang reset. Tapi masih ada Keira yang harus dipancing untuk mengeluarkan lethal counternya karena Sans sudah mulai untuk fokus di arah Lord-nya. Iya, dan ini Lord yang ketiga udah mulai tebal juga dari Onyx. Ada Balmond, ada Balmond. Balmond. Iya, ada lethal Balmond. counter. Keiranya. Tenet. Gak sempet ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh Onyx kali ini. Tapi Keiranya benar-benar dipanis habis-habisan. Immortalnya pecah, kali bakal ditungguin recall. Dan langsung dihilangkan. Weakness point sudah didapatkan tapi masih ada immortality dan langsung dipecahkan. Fataling. Fast ya. Udah sih. Langsung, udah One more sih. hit. Masih bisa kah? Enggak Enggak dong. Gak diselesain dan bahkan dilihat weakness point-nya sempat pecah dari seorang Boots. Darkness-nya justru yang maju kali ini tapi Rasi masih bisa bertahan. Masih punya immortality, ini harus mundur sih dari Boots dan juga Rasi. Mereka gak boleh terlalu paksain, Sans-nya gak ada yang ngejagain. Drian-nya juga harus mundur tapi kali ini terkena stun dan bahkan Phoenix-nya masih mau lebih. Masih bisa Tortoise dan bahkan Darkness. Gak nyampe ternyata Abyssal Arrow-nya. 25 menit pertandingan. Luar biasa. Iya ya. Ini untung gak terlalu banyak team fight ya. Jadi masih Bener. bisa mensimpan suara untuk mungkin game keduanya kali ya. Tapi Saya Lord- hemat-hemat suara ya. Hemat-hemat awal-awal suara ini. ya. Cornet lagi kurang sehat nih. Iya. Lagi lemas dia. Tapi kali ini lihat dari Onyx Lord yang ketiga udah mulai masuk lagi dan lagi. Apakah masih bisa di defense karena tadi Lord yang kedua aja dari Onyx itu mereka bisa dapetin inhibitor 2 di bawah dan di atas. Tapi kali ini udah mulai masuk minion wave-nya dari tim Onyx. Phoenix-nya terkena Fataling dan udah nggak ada resource inisiasi dari Onyx Esport. Mereka harus mundur reset lagi Cornet. Reset lagi. Semuanya reset lagi. Dan masih bisa ditahan. Ditahan untuk yang kesekian kalinya. Wow, ini apa yang terjadi sama Onyx Esport? Apa yang terjadi dengan Anti-Match? Apa yang terjadi dengan Sas? Apa mungkin justru kekalahan mereka terhadap Alter Ego ya? Enggak. Ini karena emang Kemenangan mereka sama Alter Ego. Jadi mereka merasa strategi kayak Aura Fire sih bagus sih. Benar-benar defense kayak ya. kayaknya sih teman-teman MPL tuh masih belum bisa untuk atau enggak dari Onyx ya, belum terlalu bisa untuk nge-counter strategi dari Aura Fire. Aku yakin di game kedua pasti di antara 5 hero-nya Aura Fire bakal ada yang respect ban. Atau mungkin dari fansnya atau Selenanya dihilangin. Kayaknya Lunox sih. Antara Selenanya sama si One ya menurutku. Oh iya? Lunox bukan terlalu jadi masalah besar menurutku ya untuk Karena di bisa game kedua. di-counter sama Cho tadi ya. Oke, kita langsung masuk ke game yang kedua. Gak gitu, Oh, belum, enggak. belum. Ini aja belum selesai nih, Oh, mohon ini maaf belum selesai ya. ya? 27 menit sebentar lagi 27 menit belum ya? Cornet. Oh tenang sampai Iya, 60 menit tenang. santuy. Ini akan menjadi game terlama kita ya di Lama MPL. juga. Iya kayaknya. Gak cuma first blood doang yang lama tapi game-nya juga ya. Sejauh ini berapa menit ya? Apa? First Paling blood? lama. Apa game-nya? Heeh. Berapa lama ya?
Nggak tahu ya. Season 6 reguler. Pokoknya aku ingat season 1 ada yang 54 menit kan? 45 menit ya? Season 1 ada. 54 menit. Berapa menit sih? Yang season 1. Oh, season 1. Ini jadi penonton saat itu. Jadi masih santuy aja. Bener juga. Heeh. Oh iya juga ya. Seneng tahu saya jadi penonton tuh kalau game panjang tuh mau Momo-chan. Kenapa? Gergetan ya? Iya gregetan sih. Kayak apalagi tim yang lain tim favoritmu ya. Makanya. Oke, kali ini masuk ke area 27 menit Cornet dan Iya. masih belum ada inisiasi dari kedua tim. Masih coba bertahan dan kayak ini mau nungguin Lord keempat kali ya. Astaga. Ya jatuh. walaupun atributnya udah penuh. Lord keempat ya? Iya, ini udah 3 lot tadi Onyx dapetin, masih bisa ditahan sama Aura Fire. Lot keempat sebentar lagi, 20 detik lagi kali ini. Drian sampai shower meteornya dari sakit. Sampai sekarang Kera udah bisa, oke sini, aku aja paling depan. Tapi Phoenix juga bonyok juga sih lama-lama. Kali ini dari Rasi pun masih mencoba untuk membuka vision terlebih dahulu. Nge-clear minion terlebih dahulu. Ini yang harus diwaspadai sama Aura Fire. Jangan sampai wave managementnya Onyx ini bisa nembusin base-nya. Benar sekali ya. Kalau- Menuju Heeh. ke 30 menit pertandingan Momo-chan. Wadidaw. Coba ya Bapak Produser dicek apakah match terlama kita itu Panjang berapa sekali. menit ya? Berapa? 28 menit. Masa sih? 29 menit Untuk kata season 6 Om ya? Wawa. Belum 30 ya? Oke. Ini berarti bakal pecah mungkin. Oh tapi kali lihat Phoenix ya benar-benar diharas habis-habisan dan bahkan Phoenixnya Immortalnya pecah dan apakah bakal tumbang masih bisa bertahan dari seorang Phoenix. Kali ini bakal mencoba untuk mengubah ke arah Vanstrong. Vanstrong yang masih punya Brilliant of Order dan masih bisa Chaos Assault juga. Masih bisa bertahan, masih bisa survive. Dan Lordnya baru di poking aja sama Sans. Lihat minion. Ini aku bilang Aura Fire jangan sampai lupa kalau mereka punya minion. Untungnya Aura Fire punya Balmond, punya Vanstrong yang bisa clear minion secepat mungkin. Benar sudah Ini bakal di-bet sih, Setengah. ini bakal di-bet sih menurut aku. ditahan. Kalau dilihat Lordnya apakah bakal di-reset? Di-reset. Di-reset begitu saja Phoenixnya down. Dan bahkan Fatali. ternyata Fatalipatsnya hilang. Oke ini bakalan bisa jadi game buat Onyx kalau misalnya Onyx pengen coba untuk straight push. Tapi minionnya karena ditahan tadi sama Aura Fire belum ada minion Vanstrongnya lagi yang dijam. masuk sama Onyx. Sans Ya ya, Sansnya hati-hati. gila sakit banget. Dan dia masih bisa bertahan. Untungnya masih ada life steal sih. Wah, live steal-nya kenceng banget. Kenceng amat life steal-nya. Oke. Oke. Kali ini lihat Rasi. Keranya bocor banget. Oh my god, Udah, kena sisa satu. shower meteor. Bener, meteor Wah, ini shower-nya susah sakit banget sih udah ini. Ya ini sulit banget sih. Lihat Ini end game harusnya. di area bawah udah mulai di-push sama 2 orang. Benar, Udah mulai di atas masuk juga. juga minionnya. Oke, kali ini bakal menjadi game buat Onyx sih menurut aku. Meskipun cukup lama, tapi lihat anti-match-nya meskipun sempat hilang. Darkness-nya Winter Truncheon gak akan bisa menyelamatkan dan wipe out Wow. sebenarnya Tahu untuk... nggak Apa tuh? kelarnya di menit berapa? Berapa? 30 pas. 30.01. Wow. 30 menit 1 detik Iya, bener ya? 30 menit 1 detik. Oh. Amazing sekali dari Onyx dan dari Aura Fire juga bermain sangat outback sekali. Tempo permainannya sangat amat slow banget di game pertama kita. Tidak terlalu banyak team fight, terlalu banyak poking juga sebenarnya yang dilakukan meskipun nggak terlalu komit banget sebenarnya untuk menyelesaikan. Segalanya lah si Halberd, Queen Swing, Mintalker, terus ada juga Demon Hunter Sword. Dan ya sedangkan bagi Onyx Esports kita tahu bahwa Sans sebagai MVP-nya hanya sekali ke-pick dan itu juga cuman ke-pick di menit-menit Phoenix. Nah bicara soal Phoenix, dia dengan Baxianya beberapa kali juga membeli waktu yang sangat-sangat cukup sekali di bagian depan, tanking semua damage-damage yang ada. Plus masih bisa selamat dan kembali ke belakang. Dan untuk total assist yang terbanyak tetap dipegang oleh Rasi dengan Atlas yang dipakai oleh dia. Jadi Rasi juga untuk MVP by Axe kita akan didapatkan oleh Sans dari Onyx Esports 8-1 dan juga 7. Nanti kita bakal lihat satunya dia ke pick di mana seharusnya ada di